Audiobuku.com mempersembahkan Kecil-kecil Jagoan Bisnis, Panduan agar anak mandiri dengan uang saku, Volume 1, karya Via Sofyan, dibacakan oleh Ari Nugraha. Selamat mendengarkan. 5. Inilah 3 langkah membangun bisnismu sendiri, nak. Inilah saatnya anak belajar mengubah ide bisnis menjadi bisnis nyata. Inilah tempatnya mengubah keinginan menjadi kenyataan. Dalam bab ini, anak akan diajarkan langkah demi langkah untuk membangun bisnis mereka sendiri. Mulai dari penentuan produk sampai mengevaluasi bisnismu agar semakin maju dan berkembang. A. Menentukan produk. Ini hal yang penting dalam sebuah bisnis. Produk. Produk bisa berupa barang atau jasa. Barang yang jadi produkmu bisa apa saja. Kue, mainan, pulpen, buku, bando, aksesori, tas, atau makanan. Anak bisa memilih jasa apa yang bisa kamu tawarkan dan mereka harus pede dengan kemampuanmu itu. Pastikan barang tersebut bagus dan enak kalau itu makanan, atau berkualitas dan memuaskan bila itu sebuah jasa. Artinya, mereka harus menyukai produk tersebut. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah dan menyenangkan saat menawarkannya kepada orang lain. Bayangkan, kalau mereka menjual kue yang menurut mereka tidak enak, kemudian mereka menawarkannya kepada teman mereka sendiri, pasti perasaan buah hati akan campur aduk. Antara tidak tega harus berbohong dan nasib barang jualan yang tetap harus laku. Jadi, agar tidak ada kejadian seperti ini, anak harus diajarkan memilih barang yang mereka sukai atau yang mereka inginkan untuk dijual. Mereka bisa memilih 1. Menjual barang orang lain. Menjual barang orang lain berarti mereka tidak perlu membuatnya. Mereka hanya perlu mencari tahu apakah barang tersebut bagus secara kualitas, tidak mudah rusak, apakah rasanya enak bila itu makanan atau minuman, apakah barang tersebut disukai orang lain, atau bisakah kamu membuatnya disukai orang lain, apakah harganya sesuai atau tidak. Dan bila anak Anda berada di posisi sebagai seorang pembeli, apakah mereka mau membeli barang tersebut? Bila dirasa perlu, bantu anak mencari orang atau pedagang besar yang memiliki dagangan dengan kriteria tersebut dan tanyakan kepadanya, apakah anak Anda bisa menjualkan barang tersebut. Bila mendapat izin, tanyakan cara pembayaran atau pembagian hasilnya. Jelaskan pada anak bahwa ada beberapa sistem atau cara yang diterapkan dalam menjual barang dagangan orang lain. Pertama, sistem komisi. Artinya, si pemilik barang memberi bayaran kepadamu karena sudah menjualkan barang dagangannya. Jumlah bayaran bisa bergantung pada jumlah barang yang dijual. Semakin banyak barang yang terjual, semakin banyak komisi yang kamu dapat. Kedua, sistem komisi. Artinya, si pemilik barang memberi bayaran yang sudah ditentukan jumlahnya dan tidak terpengaruh jumlah penjualan. Akan lebih baik bila anak Anda mengetahui jumlah uang yang bisa mereka hasilkan dari pekerjaan tersebut, sehingga mereka tidak usah ragu untuk menanyakannya kepada si pemilik barang. Bila bayaran sudah disepakati, anak Anda bisa mengambil barang tersebut dan mulai menjualnya. Mulailah dengan jumlah yang sedikit. Hal ini agar kamu tahu respon atau reaksi orang-orang terhadap barang dagangan tersebut. Bila disukai, mereka bisa terus menambah jumlahnya. Bila tidak, mereka bisa mencari cara atau tempat lain untuk menjualnya atau menggantinya dengan barang lain. 2. Membuat dan menjual barang sendiri. Anak Anda bisa membuat prakarya, atau Anda bisa membuat kue, atau anak Anda bisa membuat kue, atau anak Anda punya resep agar badan lebih sehat. Semua itu bisa dicoba untuk menjadi produk bisnis anak Anda. Misalnya seperti Liana Archer yang menjadi pebisnis di bidang perawatan rambut karena rambutnya sering dipuji orang lain. Rahasia keindahan rambut Liana adalah resep perawatan rambut yang dimiliki keluarganya secara turun-temurun.
Dari resep itu, Liana mendirikan perusahaan bernama Liana's Incorporation yang memproduksi 8 produk perawatan rambut organik seperti krim rambut dan sampo. Dalam setahun, Liana bisa memperoleh pendapatan sekitar 900 juta rupiah untuk produk sampo buatannya tersebut. Dan tebak, berapa usia Liana saat pertama kali terjun ke dunia bisnis? 11 tahun. Anak Anda juga bisa mengikuti jejak Liana. Temukan resep atau hasil karya yang mereka punya, lalu kembangkan menjadi produk yang bermanfaat dan disukai banyak orang, seperti sampo buatan Liana. 3. Menawarkan keahlian kepada orang lain. Anak Anda bisa menggambar, memperbaiki barang, mengedit foto di komputer, atau memotret. Semua keahlian tersebut bisa dijadikan peluang bisnis. Yang harus mereka lakukan adalah menemukan orang-orang yang memerlukan keahlian tersebut. Sampaikan kepada anak untuk menyesuaikan layanan yang mereka berikan dengan kemampuan yang mereka miliki. Sampaikan juga agar mereka jangan lupa untuk terus belajar agar keahliannya semakin terasah dan beragam. Tanamkan dalam jiwa buah hati bahwa bila pekerjaan mereka memuaskan, orang-orang akan menggunakan jasa mereka lagi bila mereka memerlukannya kembali. Atau orang-orang tersebut bahkan akan menawarkan jasa mereka kepada orang lain yang sedang membutuhkannya. Agar mudah, buah hati dapat memilih produk dengan kategori berikut. 1. Apa yang mereka sukai atau kuasai. Akan sangat menyenangkan bila melakukan sesuatu yang mereka sukai dan kuasai. Kemudian mendapatkan uang dari melakukan kesenangan tersebut. Misalnya mereka senang dan jago menggambar. Mereka bisa membuat desain kaos hasil kreasi mereka sendiri dan menjualnya seperti yang dilakukan Asya Gonzalez. Pada usia 13 tahun, Asya mendirikan perusahaannya yang dinamai Stinky Fit Girls. Perusahaan tersebut mendesain, memasarkan dan menjual t-shirt 1940-an dan perlengkapannya. Bisnis kaos buatannya ini mampu menghasilkan sekitar 90 juta rupiah dalam setahunnya. 2. Apa yang orang lain sukai atau butuhkan. Buka mata buah hati untuk dapat melihat keadaan sekitarnya. Ajak anak untuk mengamati yang sedang disukai dan dibutuhkan orang-orang di sekitarnya. Dalam kondisi seperti ini, Anda bisa berkata, "Nak, apa yang menarik buatmu bisa kamu jadikan peluang bisnis. Jika kamu tidak menguasainya, jangan ragu meluangkan waktu untuk mempelajarinya." Contoh Robert Ne yang belajar pemrograman untuk membuat game mobile. Nah, dari penjelasan ini diharapkan anak Anda mengetahui produk yang menjadi pilihan usaha mereka. Setelah menentukan produk, langkah selanjutnya adalah melemparkan produk tersebut ke pasaran atau menawarkannya ke orang-orang atau melakukan penjualan. B. Jual, jual, jual. Sampaikan pada anak bahwa ini adalah proses yang paling melelahkan, menegangkan, sekaligus paling seru. Inilah saatnya mereka mengetahui apakah produk yang mereka buat disukai atau diterima oleh orang lain atau tidak. Saat memilih dan menentukan produk, akan lebih baik bila mereka sudah tahu kemana dan kepada siapa produk tersebut akan dipasarkan. Hal ini akan membantu mereka dalam urusan penjualan. Mereka tidak akan kebingungan menjual produk atau menawarkan jasa bila sudah tahu pasarannya. Lebih penting dari itu, katakan kepada buah hati Anda agar mereka tidak perlu sedih bila produk mereka tidak laku. Mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah pemasaran yang kurang tepat. Cara menentukan pasar adalah dengan melihat kapan dan di mana produk atau jasamu banyak diminta atau dibutuhkan. Seperti contoh produk Bando. Pemasaran yang tepat adalah teman-teman perempuan. Jasa fotografi akan lebih mendapat tanggapan dari orang yang akan atau sering mengadakan acara. Karenanya adalah sangat penting bagi anak untuk bergaul agar tahu kapan, di mana, dan siapa yang tepat untuk dijadikan target pemasaran produk mereka. Memasarkan produk yang paling sederhana adalah dengan menawarkan langsung kepada pembeli. Di sini kemampuan mereka dalam berbicara sangat dibutuhkan.
Mereka harus menawarkan, menjelaskan, sekaligus membujuk orang untuk membeli produk yang dijual. Tetap jaga semangat buah hati Anda meski pada awal penjualan akan sangat melelahkan. Bisa jadi mereka sudah menawarkan kepada banyak orang, tetapi tidak satupun yang tertarik membeli. Mereka juga mungkin bosan karena mengatakan hal sama yang intinya mempromosikan produk mereka. Berkenaan dengan proses menjual produk, ada 4 langkah yang harus Anda sampaikan kepada anak. 1. Menamai perusahaan atau produk. Khusus untuk produk yang mereka buat sendiri, mereka harus mulai memikirkan merek produk tersebut. Stimulasi anak agar memikirkan nama yang mereka sukai, sesuai dengan produk, serta mempunyai arti yang bagus sehingga bisa disukai orang lain. Dengan memiliki merek sendiri, mereka bisa dengan mudah dalam mengenalkannya kepada orang lain. Orang lain juga jadi lebih mudah menemukan dan mengenali produk mereka. Jika anak tertarik bergerak di bidang jasa, mereka juga bisa menamai usaha jasa tersebut. Bantu anak untuk menyesuaikan nama dengan jenis usaha mereka. Beri arahan agar mereka memilih nama yang tercermin, usaha dan kepribadian mereka. Dan yang lebih penting, mereka harus menyukainya. 2. Promosikan. Untuk memperkenalkan produk, apalagi produk baru, promosi sangat penting untuk dilakukan. Mereka bisa mulai dengan menawarkan pada orang-orang terdekat dan meminta mereka mempromosikan pada orang lain. Sebagai imbalannya, mereka memberikan produk atau sampel tersebut secara cuma-cuma. Promosi adalah segala bentuk usaha untuk membuat produk dikenal orang. Iklan adalah salah satu cara yang dilakukan pebisnis untuk memperkenalkan produknya kepada orang lain. Anak Anda tidak perlu ikut-ikutan beriklan karena harga iklan baik di media cetak, apalagi di televisi, sangat mahal harganya. Dalam skala yang lebih sederhana, anak Anda bisa beriklan lewat teman-teman atau dengan membuat flyer sederhana. Tegaskan bahwa pendapat atau apa yang orang lain katakan tentang produk anak Anda adalah iklan yang mujarab untuk membuat produk mereka terkenal dan dicari orang. Untuk itu, penting sekali untuk memiliki produk yang bagus agar pengguna jasa atau pembeli produkmu bisa puas dan mengatakannya kepada orang lain. Promosi juga berarti usaha yang membuat orang lain tertarik membeli produk tersebut. Sampaikan kepada buah hati bahwa banyak cara yang bisa dilakukan untuk mempromosikan produk, mulai dari memberi atau mencobakan sampel atau contoh gratis kepada calon pembeli, sampai memberikan bonus kepada pembeli yang merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Bila usaha mereka berhubungan dengan makanan atau minuman, katakan kepada anak agar membiarkan calon pembeli mencoba produk tersebut terlebih dahulu. Bila menyukainya, ia tidak akan ragu untuk membeli barang dagangan anak Anda. Bila calon pembeli tampak tidak menyukainya, anak Anda harus menanyakan pendapat tentang produknya dan meminta saran. Dengan begitu, mereka bisa melakukan perbaikan pada produk sehingga produk tersebut bisa lebih mudah diterima pasar. Bila usaha anak Anda bergerak di bidang jasa, katakan agar mereka bisa memberikan pelayanan gratis terlebih dahulu untuk menunjukkan keahlian yang dimiliki. Bila hasil kerjanya memuaskan, orang-orang tersebut tentu akan memanggil anak Anda bila membutuhkan jasanya. Promosi juga bisa dilakukan dengan permainan harga. Bisa dengan upaya bonus seperti beli 2 gratis 1 atau sistem beli banyak dapat potongan harga. Bila usaha anak Anda memiliki banyak pesaing, sarankan agar memberikan tarif yang lebih murah daripada pesaing. Tentu saja ini dilakukan selama tidak merugikan. Mereka bisa menyesuaikan harga produk atau jasa seiring perjalanan usaha. Namun, ingatkan kepada mereka agar jangan mengubah-ubah harga seenaknya karena akan membingungkan dan mengecewakan calon pembeli. Tentukan harga yang sesuai, biasanya yang sesuai pasar, dan berikan hasil yang terbaik. Tujuan penting dari promosi adalah membuat orang-orang tahu dan merasakan produk. Karenanya, sampaikan agar anak Anda tidak takut dikritik. Justru, gunakan kritik untuk membuat produk mereka menjadi lebih baik. 3.
Pasarkan. Pemasaran berarti segala upaya agar produkmu bisa sampai ke tangan pembeli atau segala upaya yang membuat produkmu mudah didapat oleh orang yang membutuhkannya. Bila produk anak Anda berupa barang, mereka bisa memilih apakah produk tersebut bisa didapatkan kapan saja atau hanya di hari-hari tertentu. Apakah barang dagangan mereka tersedia di banyak tempat atau hanya di satu tempat? Apakah barang tersebut harus dipesan dulu atau tidak? Sesuaikan kemampuan pemasaran ini dengan kemampuan mereka. Nasihati anak agar jangan karena ingin cepat laku, mereka menyebarkannya ke berbagai tempat sampai mereka sendiri kewalahan mengurusnya. Ingatkan kepada mereka bahwa mereka juga kan harus sekolah. Jangan sampai energi mereka habis terpakai untuk memasarkan produk. Sementara untuk mengerjakan PR, mereka sudah kehabisan tenaga. Bila memilih bidang jasa, mereka bisa menentukan apakah mereka yang datang ke tempat calon pelanggan atau pelanggan yang datang ke tempat mereka. Apakah mereka bisa dihubungi bila sewaktu-waktu dibutuhkan atau tidak. Pokoknya, permudah para calon klien atau pengguna jasa dan calon pembeli dalam mendapatkan produk usaha yang dikelola oleh anak Anda. 4. Jual. Sampaikan kepada anak Anda bahwa kepada siapa produkmu ditawarkan sangat menentukan cara penjualan. Ajarkan kepada anak agar senantiasa bersikap ramah kepada pembeli. Anak Anda juga harus diajarkan untuk mendengarkan yang calon pembeli katakan tentang produk mereka dan suruh mereka memperbaiki produk bila memang harus. Anak harus diberi pengertian untuk terus berpromosi dan menemukan pasar baru agar penjualannya semakin luas. Katakan, semakin dikenal luas, orang-orang semakin tertarik untuk membelinya. Semakin banyak orang yang membelinya, semakin besar juga keuntungan yang bisa kamu peroleh. Tempat anak Anda berjualan juga sangat menentukan hasil penjualan. Pemilihan waktu yang tepat juga sangat menentukan penjualan. Sebab, ada barang-barang yang memang dicari di saat-saat tertentu. Misalnya saat Lebaran, akan sangat bagus untuk mereka menjual kue, kartu ucapan, baju, atau kerudung. C. Evaluasi. Setelah sibuk berpromosi, memasarkan dan menjual produk, jangan lupa memberitahu anak Anda untuk mengevaluasi hasil pekerjaan mereka. Apakah promosi yang mereka lakukan efektif, sesuai harapan? Apakah pemasaran mereka tepat? Sampai ke orang-orang yang membutuhkannya? Apakah produk mereka disukai orang? Apakah memberi manfaat? Apakah harganya sesuai? Apakah ada pelayanan yang mesti ditingkatkan? Atau apakah ada produk yang harus dikembangkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu dalam menentukan bagaimana perkembangan bisnis mereka. Apakah sesuai dengan harapan mereka? Apakah menguntungkan? Dan yang tidak kalah penting, apakah mereka menyukai dan menikmati semua prosesnya? Apakah mereka puas dengan hasil yang mereka peroleh sekarang? Mengevaluasi bisnis akan memperlihatkan bagian yang kurang dan prestasi yang sudah mereka raih. Perbaiki bagian yang kurang dan hargai setiap prestasi yang mereka raih. Mereka juga akan tahu apakah bisnis yang mereka lakukan sekarang sudah sesuai dengan diri mereka atau ada peluang bisnis lain yang lebih bisa membuat mereka tertantang dan menghasilkan keuntungan yang lebih pula. Lakukan evaluasi atau penilaian di setiap sisi. 1. Produk. Seperti kualitas barang atau jasa yang telah mereka berikan. 2. Penjualan. Seperti jumlah barang yang berhasil terjual, apa yang membuatnya terjual dan apa yang membuatnya tidak terjual. Dan 3. Diri mereka sendiri. Seperti perasaan mereka saat melakukannya, apakah menikmati atau tidak. Dari evaluasi yang mereka lakukan, mereka bisa tahu apa yang selanjutnya harus dilakukan untuk bisnis tersebut. Apakah meningkatkan penjualan atau pesanan, memperbaiki kualitas produk atau jasa, memperbanyak jumlah jualan, atau mencari peluang bisnis lain. Penting. 1. Anda mengetahui dengan pasti tentang kegiatan yang anak Anda lakukan, apalagi saat mereka harus pergi keluar dan menemui banyak orang. Hal ini agar mereka tetap berada dalam pengawasan Anda, sehingga Anda tidak perlu mencemaskan mereka.
2. Membangun komunikasi yang nyaman dengan anak Anda sehingga mereka tidak segan untuk meminta bantuan, terutama soal keuangan, seperti penentuan harga dan belanja bahan-bahan. 3. Tampung keluhan atau masalah bisnis anak Anda dan berikan solusi. Misal, ada pelanggan atau pembeli yang membuat mereka kesal. Dengan memahami permasalahan mereka, anak tidak akan menanggung beban perasaan. Selain itu, solusi yang Anda berikan dapat menjadi acuan bila terjadi kasus yang sama kelak di kemudian hari. 4. Bantu anak untuk mengatur waktu dan energi dengan baik, agar kegiatan bisnis mereka tidak mengganggu kegiatan sekolah atau hak mereka untuk bermain dan menikmati masa kanak-kanak. Terima kasih sudah mendengarkan. Dengarkan audiobuku lainnya di aplikasi Audiobuku. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.